Adelia dan Firas telah menikah selama 5 tahun, menjalani kehidupan yang tampak seperti kebanyakan pasangan lainnya. Mereka saling mencintai, saling mendukung, dan berbagi impian tentang masa depan yang indah. Adelia bekerja sebagai pegawai kantor di sebuah perusahaan swasta, sementara Firas adalah seorang wirausahawan yang banyak menghabiskan waktunya di rumah untuk mengurus bisnisnya. Mereka berdua memiliki rutinitas yang nyaman, yang sudah mereka jalani selama bertahun-tahun. Setiap pagi, sebelum berangkat ke kantor, Adelia selalu menyiapkan sarapan untuk Firas. Ia selalu memastikan bahwa Firas mendapatkan makan pagi yang baik untuk memulai harinya. Setelah sarapan, Adelia akan mencium kening Firas, memberikan senyuman penuh kasih, dan mengingatkannya untuk menjaga diri, sementara ia sendiri bergegas menuju kantor. Sejak awal pernikahan mereka, Adelia merasa bahwa ia telah berusaha memberikan yang terbaik untuk suaminya. Dalam pikirannya, ia adalah seorang istri yang baik. Dia berusaha menciptakan keseimbangan antara karir dan perannya sebagai istri. Tidak ada yang lebih penting baginya selain memastikan rumah tangga mereka tetap stabil, baik secara emosional maupun finansial. Firas, di sisi lain, adalah pria yang sangat ambisius dalam mengejar kesuksesannya. Walaupun ia lebih banyak berada di rumah, ia tidak pernah diam. Bisnis yang dijalankannya tumbuh dengan cepat, dan meskipun jarang berinteraksi dengan banyak orang di luar rumah, ia selalu merasa bangga bisa bekerja dengan cara yang dia inginkan. Adelia selalu menghargai kebebasan yang dimiliki Firas, dan ia merasa bahwa rumah mereka adalah tempat yang nyaman dan aman bagi keduanya. Mereka juga selalu memiliki waktu untuk berlibur bersama, menikmati waktu senggang tanpa gangguan pekerjaan. Setiap kali Adelia pulang dari kantor, Firas akan menyambutnya dengan senyuman. Mereka berbicara tentang hal-hal kecil, tentang masa depan yang ingin mereka bangun bersama. Adelia merasa bahwa mereka adalah pasangan yang saling melengkapi. Namun, di balik kebahagiaan yang tampak sempurna itu, Adelia mulai merasakan ada sesuatu yang berubah. Meski hidup mereka terlihat baik-baik saja, ada perasaan aneh yang mulai mengganggu hatinya. Sebuah perasaan yang perlahan muncul, tanpa bisa dijelaskan dengan kata-kata, tetapi cukup kuat untuk membuatnya merasa ada yang tidak beres. Tetapi ia mencoba untuk mengabaikan perasaan itu, berpikir bahwa mungkin itu hanya rasa lelah atau stres dari pekerjaan. Adelia berusaha untuk tetap positif, meyakini bahwa segala sesuatunya akan baik-baik saja. Ia terus berusaha menjadi istri yang baik, selalu berfokus pada keluarganya, berharap bahwa kebahagiaan mereka akan bertahan lama. Namun, ia tak tahu bahwa kehadiran seseorang dalam hidup mereka akan mulai merubah segalanya. Seiring berjalannya waktu, sesuatu yang tak terduga akan terjadi, sesuatu yang akan mengguncang dasar dari rumah tangga mereka yang tampaknya sempurna. Setelah lulus kuliah, adik Adelia, Sinta, memutuskan untuk tinggal bersamanya dan Firas sementara ia mencari pekerjaan. Adelia merasa senang dan menerima Sinta dengan tangan terbuka. Sebagai kakak yang sangat dekat dengan adiknya, Adelia berpikir bahwa kehadiran Sinta akan membawa keceriaan dan kehangatan lebih dalam rumah mereka. Selama ini, mereka berdua selalu saling mendukung, berbagi tawa dan cerita, serta menghadapi setiap tantangan bersama. Adelia merasa bahwa ini adalah langkah yang tepat, baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya. Sinta, yang baru saja menyelesaikan kuliah, merasa cemas dan bingung tentang langkah selanjutnya dalam hidupnya. Ia belum tahu pasti apa yang harus dilakukan, tetapi tinggal bersama kakaknya memberikan rasa aman. Firas, yang selama ini lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, menyambut kehadiran Sinta dengan hangat. Sinta mulai merasa nyaman dan beradaptasi dengan kehidupan baru di rumah mereka. Adelia seringkali merasa senang melihat kedekatan antara Firas dan Sinta, berpikir bahwa kehadiran adiknya malah memperkuat ikatan mereka bertiga sebagai keluarga. Awalnya, semuanya berjalan dengan baik. Mereka sering makan malam bersama, berbicara tentang kegiatan seharian, dan menikmati kebersamaan mereka. Adelia merasa bahwa hubungan mereka semakin dekat dan saling mendukung. Kehadiran Sinta memberikan warna baru dalam rumah tangga mereka,
dan ia merasa bahwa rumah mereka kini menjadi lebih hidup. Namun, seiring berjalannya waktu, Adelia mulai merasakan adanya perubahan yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Hubungan antara dirinya dan Firas terasa semakin dingin. Ada jarak yang mulai terbentuk di antara mereka, meskipun tidak ada yang secara langsung mengungkapkannya. Firas, yang dulunya selalu penuh perhatian, kini seringkali terlihat lebih jauh dan lebih sibuk dengan pekerjaannya. Sementara Adelia merasa seperti dia semakin terabaikan. Di sisi lain, Sinta tampaknya semakin dekat dengan Firas. Mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, meskipun Adelia tidak menganggapnya sebagai masalah besar pada awalnya. Sinta sering menemani Firas ketika Adelia bekerja atau pergi keluar untuk urusan pekerjaan. Adelia berpikir bahwa itu adalah hal yang wajar, karena Sinta memang tinggal di rumah mereka dan tentu saja ingin ikut serta dalam kegiatan keluarga. Namun, semakin lama, Adelia mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang aneh. Ia mulai merasa cemas dan gelisah, tetapi tidak bisa mengungkapkan apa yang membuatnya begitu tertekan. Firas mulai lebih sering menghindar darinya, dan Sinta tampak lebih sering berada di dekat Firas. Adelia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi instingnya mulai berkata bahwa ada yang salah. Suatu malam, setelah kembali lebih awal dari biasanya, Adelia merasa ingin memberi kejutan kepada Firas. Ia berpikir bahwa mungkin, dengan memberinya perhatian ekstra, hubungan mereka bisa kembali seperti semula. Ia melangkah pelan-pelan ke kamar tidur mereka, berharap melihat Firas yang sedang menunggu dengan senyum hangat. Namun, saat pintu kamar terbuka, ia terhenti. Di atas ranjang mereka, Firas dan Sinta sedang berbaring bersama. Wajah mereka terkejut saat Adelia melihat mereka, seakan waktu berhenti sejenak. Perasaan Adelia seketika berubah. Rasa bingung, marah, dan hancur bercampur aduk. Suasana yang tadinya terasa hangat dan penuh cinta kini berubah menjadi kedinginan yang luar biasa. Firas dan Sinta terlihat terkejut dan panik. Tetapi bagi Adelia, itu tidak ada artinya lagi. Semua yang telah ia percayai, yang telah ia bangun selama ini, kini runtuh dalam sekejap. Dia hanya bisa menatap mereka berdua dengan mata yang penuh air mata, terjebak dalam rasa sakit yang tak terkatakan. Dalam kebingungannya, Adelia merasa dunia seakan berputar cepat. Ia tidak bisa berkata-kata, kakinya terasa lemas, dan seluruh tubuhnya terasa kaku. Semua yang ia pikirkan tentang pernikahan mereka, tentang hubungan mereka yang telah dibangun dengan penuh kasih, seolah menguap begitu saja. Apa yang ia lihat di depan matanya bukan hanya sebuah pengkhianatan, tetapi sebuah kehancuran dari segala harapan yang ia miliki untuk masa depan bersama Firas dan Sinta. Setelah peristiwa itu, Adelia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia merasa seperti dikhianati oleh orang-orang yang paling ia percayai. Hatinya hancur, dan pikirannya kacau. Rasa sakit yang ia rasakan begitu dalam, seakan tak ada ruang bagi kebahagiaan yang dulu pernah ada. Namun, meskipun perasaannya sangat terluka, ia tahu bahwa ia harus mengambil keputusan besar. Itu adalah titik pemicu yang mengubah segalanya dalam hidupnya. Dan ia harus memutuskan apakah ia akan bertahan atau melepaskan apa yang telah terjadi. Setelah kejadian yang mengguncang hatinya itu, Adelia merasa seolah-olah dunia yang selama ini ia kenal telah runtuh. Segala sesuatu yang ia bangun bersama Firas, mulai dari cinta hingga impian masa depan, kini terasa rapuh dan tak berarti. Di kamar itu, dalam kebingungannya, Adelia hanya bisa menatap mereka berdua, yang tampaknya merasa sangat terkejut dan panik. Firas berdiri dengan cepat, wajahnya pucat, dan Sinta berusaha menjelaskan dengan air mata yang mengalir. Namun, semua penjelasan itu terasa sia-sia bagi Adelia. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan itu. Adelia merasakan sesak di dadanya, napasnya terengah-engah. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya seolah terkunci. Bagaimana mungkin ini terjadi? Adelia telah memberikan segalanya untuk Firas, mencintainya dengan sepenuh hati, dan memberikan yang terbaik dalam pernikahan mereka. Tetapi kenyataan yang ia hadapi kini lebih pahit daripada apapun yang pernah ia bayangkan.
Ia merasa dikhianati oleh dua orang yang paling ia percayai dalam hidupnya. Adelia, aku bisa jelaskan? Suara Firas terdengar terbata-bata, mencoba mencari kata-kata yang tepat, tetapi Adelia sudah tidak bisa lagi mendengarkan. Ia merasa semakin terperangkap dalam kesakitan yang dalam. Air mata mengalir deras di pipinya, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan perasaannya. Sinta yang berdiri di samping Firas tampak begitu tertekan, wajahnya penuh penyesalan. Kak, aku minta maaf. Aku tidak tahu bagaimana bisa sampai seperti ini, tapi aku tidak bisa kehilangan kamu, Firas, kata Sinta dengan suara gemetar. Adelia merasakan sakit yang lebih dalam lagi saat mendengar kata-kata itu. Sinta, adiknya sendiri, mengkhianatinya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Ia merasa seolah dunia yang telah ia percayai selama ini hanyalah sebuah kebohongan. Adelia tidak mampu lagi bertahan. Ia merasakan hatinya retak, dan pikirannya hanya berputar-putar dalam kebingungannya. Tanpa sepatah kata pun, ia berbalik dan berjalan keluar dari kamar, meninggalkan dua orang yang selama ini menjadi bagian terbesar dari hidupnya. Langkahnya terasa berat, seperti ada batu besar yang menghimpit dadanya. Ia merasa terlempar ke dunia yang asing, dunia yang penuh dengan rasa sakit yang tak terkatakan. Begitu sampai di luar rumah, Adelia tidak tahu kemana harus pergi. Ia hanya ingin menjauh dari semuanya, dari rasa sakit yang teramat dalam itu. Ia segera mengambil ponselnya, menghubungi sahabatnya, Dita, dengan tangan yang gemetar. Dita, tolong, aku butuh tempat tinggal malam ini, katanya dengan suara bergetar, tidak mampu menahan tangis. Tanpa banyak bertanya, Dita segera menyanggupi dan berkata untuk datang menjemputnya. Adelia merasa seolah-olah dirinya telah hancur, tetapi di saat yang sama, ia tahu bahwa ia harus melepaskan semua ini. Tidak peduli seberapa besar rasa sakit yang ia rasakan, ia harus mengambil keputusan yang akan menyelamatkan dirinya. Ia memutuskan untuk tidak kembali ke rumah itu, untuk tidak bertemu Firas atau Sinta. Itu adalah keputusan yang sangat berat, tetapi Adelia tahu, untuk pertama kalinya, ia harus memprioritaskan dirinya sendiri. Malam itu, di rumah Dita, Adelia duduk termenung, memandangi langit yang gelap. Semua kenangan indah bersama Firas kini terasa seperti mimpi buruk. Ia merasakan kesendirian yang luar biasa, tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa perasaan itu adalah bagian dari proses penyembuhan yang harus ia jalani. Adelia mulai menyadari bahwa ia tidak bisa terus hidup dengan bayang-bayang pengkhianatan ini. Ia harus belajar untuk melepaskan dan melanjutkan hidup. Setiap malam, Adelia terbangun dengan air mata yang mengalir tanpa bisa ia hentikan. Rasa sakit itu tidak mudah hilang, dan saat-saat kesepian yang datang begitu kuat. Ia merasa hampa, kosong, dan tidak tahu apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Namun, ada satu hal yang ia tahu. Ia tidak bisa terus terperangkap dalam kesedihan ini. Ia tidak ingin hidup dalam kebencian atau penyesalan yang tidak ada habisnya. Adelia memutuskan untuk fokus pada diri sendiri, untuk mencari cara agar bisa sembuh. Ia mulai mencari kegiatan yang bisa membuatnya merasa hidup kembali. Ia melibatkan diri dalam berbagai kegiatan positif, mulai dari mengikuti kelas yoga hingga membaca buku yang menginspirasi. Setiap langkah kecil yang ia ambil untuk menyembuhkan dirinya memberikan rasa lega, meskipun tak secepat yang ia harapkan. Suatu hari, saat sedang mengikuti komunitas penyembuhan diri yang dia temui melalui Dita, Adelia mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia bertemu dengan banyak orang yang juga memiliki kisah hidup yang penuh tantangan, tetapi mereka semua berusaha bangkit dan menemukan kebahagiaan setelah melewati masa-masa sulit. Adelia mulai merasa bahwa ia tidak sendiri, dan bahwa ada kehidupan setelah kesedihan. Proses penyembuhannya mungkin akan memakan waktu, tetapi ia tahu bahwa ia memiliki kekuatan untuk melanjutkan hidup, untuk membangun kembali dirinya. Kebencian yang dulu menyelimuti hatinya perlahan memudar. Ia mulai belajar untuk memaafkan, bukan untuk Firas atau Sinta, tetapi untuk dirinya sendiri. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi memberi ruang bagi dirinya untuk berkembang,
untuk melangkah maju tanpa membawa beban emosional yang begitu berat. Dalam proses ini, Adelia belajar bahwa terkadang, melepaskan adalah hal yang paling baik yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri. Adelia duduk di balkon kecil apartemennya, menatap langit yang mulai cerah setelah hujan deras semalam. Meskipun masih ada rasa perih yang menghinggapi hatinya, ia merasakan perubahan yang nyata dalam dirinya. Hari-hari yang penuh dengan kesedihan perlahan mulai berkurang, meskipun tidak mudah untuk sepenuhnya melepaskan kenangan pahit itu. Namun, Adelia sudah mulai menemukan kembali diri yang hilang selama ini, mencoba bangkit dari runtuhnya masa lalu yang menghancurkan. Dalam beberapa minggu terakhir, ia mulai lebih fokus pada dirinya sendiri. Ia bergabung dengan komunitas penyembuhan diri yang ia temui melalui sahabatnya, Dita. Di sana, ia bertemu dengan banyak orang yang juga memiliki cerita hidup yang penuh tantangan. Mereka semua berjuang untuk sembuh dan melangkah maju. Melalui cerita-cerita mereka, Adelia menemukan kekuatan untuk tidak lagi terperangkap dalam luka yang mendalam. Setiap orang memiliki perjalanan berbeda, tetapi mereka semua sepakat bahwa penyembuhan dimulai dengan menerima kenyataan dan melepaskan masa lalu. Adelia mulai menemukan rasa damai dalam dirinya. Ia memulai hari-harinya dengan meditasi dan berolahraga ringan, mencoba untuk merawat tubuh dan pikirannya. Yoga dan latihan pernapasan yang diajarkan di komunitas itu menjadi tempat pelarian yang menyegarkan. Rasanya seperti menemukan oase di tengah gurun pasir yang luas. Setiap gerakan yoga yang ia lakukan membantu menenangkan pikirannya, melepaskan ketegangan yang telah lama menumpuk di dalam tubuhnya. Perlahan, Adelia merasa lebih kuat dan lebih percaya diri. Tidak hanya fisik yang ia perbaiki, tetapi juga emosionalnya. Ia mulai belajar untuk melepaskan rasa marah dan kecewa yang selama ini menumpuk. Ia menyadari bahwa kebencian hanya akan memperburuk keadaan dan menghalanginya untuk melangkah maju. Tentu saja, itu tidak mudah. Terkadang, kenangan tentang Firas dan Sinta muncul begitu saja, mengguncang ketenangan yang telah ia raih. Namun, Adelia mulai berusaha untuk tidak membiarkan kenangan itu menguasai hidupnya. Setiap kali perasaan itu datang, ia memilih untuk menerimanya dan perlahan melepaskannya, memberi ruang bagi kedamaian dan kebahagiaan baru untuk tumbuh. Suatu hari, setelah beberapa bulan berjalan, Adelia merasa siap untuk melangkah ke tahap berikutnya dalam hidupnya. Ia tidak lagi ingin terperangkap dalam perasaan terluka yang menghambatnya. Ia mulai kembali bekerja dengan lebih penuh semangat, menjalani proyek-proyek baru dengan kepercayaan diri yang mulai tumbuh. Dalam pekerjaannya, ia merasa ada energi baru yang mengalir, seolah ia menemukan kembali tujuan hidupnya yang sempat hilang. Adelia mulai melihat bahwa ia tidak perlu bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Kebahagiaan itu berasal dari dalam dirinya. Selain pekerjaan, Adelia juga mulai mengeksplorasi hal-hal yang selama ini ia tinggalkan karena sibuk dengan kehidupan rumah tangga. Ia kembali menulis di blognya, berbagi pengalaman tentang perjalanan penyembuhannya. Ia bahkan mulai menggambar dan melukis lagi, sesuatu yang dulu ia cintai tetapi terlupakan selama bertahun-tahun. Aktivitas-aktivitas ini memberinya ruang untuk mengekspresikan perasaannya dengan cara yang positif, tanpa rasa takut untuk mengeksplorasi sisi lain dari dirinya yang sempat tertutup. Satu malam, ketika ia sedang duduk di meja kerjanya, Adelia menerima pesan singkat dari Dita. Sahabatnya mengundangnya untuk menghadiri sebuah acara komunitas yang membahas tentang perkembangan pribadi dan karir. Acara itu dihadiri oleh banyak orang yang sudah mencapai kemajuan luar biasa dalam hidup mereka setelah melewati masa sulit. Dita meyakinkan Adelia bahwa ini adalah kesempatan besar untuk terus belajar dan tumbuh. Adelia merasa ragu pada awalnya, tetapi ia tahu bahwa kesempatan ini bisa menjadi bagian dari perjalanan hidupnya yang baru. Ia memutuskan untuk hadir, dan begitu berada di acara itu, ia merasa terinspirasi oleh kisah-kisah orang-orang yang berani menghadapi tantangan hidup mereka dan bangkit dari kegagalan. Salah satu pembicara, seorang wanita yang telah melalui perceraian yang sulit, berbicara dengan penuh keyakinan tentang pentingnya mempercayai diri sendiri dan tidak membiarkan masa lalu mengontrol masa depan.
Adelia merasa bahwa kata-kata itu langsung menyentuh hatinya. Ia merasa diberdayakan, dan seketika itu juga, ia memutuskan untuk membuka lembaran baru dalam hidupnya. Setelah acara itu, Adelia semakin mantap dengan keputusan yang telah ia buat. Ia merasa bahwa ia tidak lagi terjebak dalam masa lalu, dan kini saatnya untuk melihat masa depan dengan penuh harapan. Meskipun perasaan tentang Firas dan Sinta masih ada, ia tahu bahwa ia telah membuat langkah besar menuju penyembuhan. Kini, ia bukan hanya memaafkan mereka, tetapi juga dirinya sendiri. Ia tahu bahwa hidupnya lebih berharga daripada sekadar menjadi korban dari pengkhianatan. Ia siap untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah. Dengan tekad yang kuat, Adelia kembali menjalani hidupnya dengan penuh keyakinan. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan selalu mudah, tetapi ia tidak lagi takut untuk menghadapi apa yang datang. Kini, Adelia bukan hanya perempuan yang telah melewati banyak luka, tetapi seorang wanita yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Ia percaya bahwa dengan menerima dirinya sepenuhnya, ia bisa membangun kebahagiaan yang sejati.